Bahkan terkadang piringnya juga banyak yang dicelupkan, bahkan semuanya, sehingga air di sini menjadi keruh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga selalu berbahagia. Mungkin sudah sering sama-sama kita pernah melihatnya bahwasanya para pedagang kaki lima itu ketika mencuci piring itu menggunakan bak kecil seperti ini. Jadi di kesempatan ini saya akan membahas bagaimana status air yang digunakan oleh pedagang kaki lima ketika membersihkan piring bekas sisa dari para pembeli. Seperti itu. Silakan disimak videonya, jangan skip, tonton sampai selesai agar bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Para pemirsa, di sini saya sudah menyiapkan bak kecil, kemudian di sini 2 piring. Jadi seperti yang sudah sering kita lihat, pedagang kaki lima itu ketika mencuci piringnya itu kebanyakan ya menggunakan bak kecil. Ada juga sebagian menggunakan 2 bak. Ya, bak pertama untuk menghilangkan sisa makanan, bak yang kedua untuk pembilasan. Tapi saya menggunakan 1 bak di sini karena nanti hukumnya sama saja. Nah, di sini piring ini bekas sisa makanan ya. Jadi ini bekas para pembeli. Nah, ini kan statusnya suci. Air ini suci. Nah, ketika PKL itu mencelupkan sisa makanan, piring bekas sisa makanan ini ke dalam air di sini. Nah, seperti ini. Nah, dicelupkan seperti ini. Bahkan terkadang piringnya juga banyak yang dicelupkan, bahkan semuanya, sehingga air di sini menjadi keruh. Ya, maka status air di sini ya, meskipun sudah menyebabkan sifatnya berubah, artinya air ini sudah menjadi keruh, maka statusnya menjadi suci tetapi tidak menyucikan. Tohir ghairu mutahhir. Jadi suci tapi tidak menyucikan. Artinya begini para pemirsa. Jika benda suci ya, jika benda suci misalkan bekas makanan ini kan suci ini. Nah, kemudian dicelupkan ke dalam air yang suci menyucikan, air mutlak, maka apabila terjadi perubahan pada air ini, maka air ini menjadi suci tidak menyucikan. Namun hukumnya tetap suci. Artinya air bekas menghilangkan makanan atau dalam bahasa Madura itu aing pekoraan, nah, tempat penyucian piring itu suci. Artinya kalau terkena baju ya tidak najis, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa untuk digunakan untuk menghilangkan hadas. Tetapi kan masa ya air bekas cuci piring digunakan berwudu kan tidak mungkin. Tetapi yang paling penting adalah para pedagang di sini usahakan jangan meletakkan piringnya di tempat najis. Nah, kalau ini terkena najis, piring ini terkena najis, maka ketika dicelupkan ke air yang sedikit, maka air yang sedikit ini menjadi mutanajis. Sehingga ketika air ini menjadi mutanajis, maka piring yang terkena percikan air ini, apalagi sampai dicelupkan, maka menjadi mutanajis semuanya. Sehingga makanannya menjadi najis semuanya. Nah, jadi para pedagang usahakan untuk tidak meletakkan piringnya ke tempat najis seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dicampur dengan deterjen, dicelupkan di sini, kemudian dikasih deterjen, tidak apa-apa. Ya, pokoknya selama air ini tidak tercampur dengan najis, tidak tercampur dengan benda najis, air ini tetap suci meskipun tidak menyucikan. Tapi kan yang penting tetap suci. Ya. Jadi mau pakai deterjen meskipun sampai busanya sampai ke atas, sampai tertutup ininya air ini tetap statusnya suci, tidak menjadi najis. Berbeda kalau misalkan piring ini terkena najis pas dicelupkan ke sini, nah ini menjadi najis nanti airnya. Jadi saya rasa untuk para pedagang kaki lima itu ya semuanya seperti itu. Bahkan ada yang pakai 2 bak setelah dari sini. Ya, setelah sisa makanan dibuang, di sini dikasih deterjen. Nah, kemudian dibilas pakai bak yang kedua. Nah, jadi dari sini saja ini sudah aman dari najis kok, apalagi ke bak kedua. Sehingga meskipun dengan 1 bak ini
untuk menghilangkan sisa makanan, maka tidak terjadi hukum najis di dalamnya, artinya tetap masih suci ya. Sehingga meskipun air bekas dari membersihkan sisa makan di sini terkena pakaian, terkena makanan, ya tidak ada masalah, tidak apa-apa. Artinya tidak, karena tidak mutanajis, artinya tetap suci meskipun statusnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kesimpulannya adalah bak kecil yang biasa digunakan oleh pedagang kaki lima untuk membersihkan piring bekas dari pembeli itu statusnya suci, jadi aman, secara hukum fikih itu aman. Nah, seperti itu para pemirsa. Jadi kesimpulannya adalah apabila air sedikit ya, yang digunakan para pedagang kaki lima itu air sedikit, masuk kategori air sedikit, itu apabila tercampur dengan benda suci, bekas makanan, piring ya, atau lain sebagainya, pokoknya bukan najis ya, bukan benda yang terkena najis, maka air tersebut apabila terjadi perubahan keruh atau baunya atau warnanya, maka air tersebut statusnya menjadi air suci tidak menyucikan. Jadi tidak masalah meskipun tidak menyucikan, karena kan tidak mungkin air bekas penyucian piring mau digunakan untuk berwudu. Yang paling penting air tersebut tidak mutanajis. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau seandainya saja air yang digunakan yang digunakan pedagang kaki lima itu tidak terjadi perubahan, tidak keruh misalkan seperti itu, maka ya statusnya seperti awal, yaitu suci menyucikan. Jadi intinya ya sama-sama saja. Yang paling penting seperti yang saya sampaikan, statusnya tetap suci ya. Berbeda kalau misalkan piring itu terkena najis, misalkan mohon maaf, misalkan piringnya itu diletakkan di tempat yang najis, misalkan ada kotoran hewan misalkan ya, atau sudah diketahui bahwasanya tempat tersebut terkena kencingnya kucing misalkan seperti itu, kemudian diletakkan di situ, kemudian dicelupkan ke bak yang airnya itu kurang dari 2 kul atau air sedikit, maka di situ air di situ menjadi air mutanajis, air yang terkena najis, sehingga piringnya semuanya yang terkena air itu ya menjadi najis semua. Jadi seperti itu para pemirsa. Ini dari sudut pandang hukum fikihnya, bahwasanya para pedagang kaki lima mencuci piringnya dengan air sedikit seperti itu sudah aman. Jadi demikian, semoga bisa memberi manfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.